إيمان عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Bupati Bone, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Berunda Ayahanda kami Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone beserta seluruh pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Bapak Kepala Bidang ya Kasih Pontren ya, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bone, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Basnas Kabupaten Bone, terkhusus juga kepada Ketua Yayasan Al-Hijrah beserta seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh lembaga Nahdlatul Ulama dan badan otonom, adik-adik mahasiswa sini hadir, ada dari Muslimat, ada Pak Tayat dari Ketua ISNU Kandah, alhamdulillah sehat Kak. Yang seluruh hadirin wal hadirat, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lena Petajama yang sempat hadir bersama kita, beserta seluruh hadirin wal hadirat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelasnya kita telah disalami malaikat pada malam hari ini karena kita hadir karena kecintaan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sebelum saya memulai tausiah pada malam hari ini, mohon saya meminta kepada seluruh hadirin, walaupun sebenarnya secara hakikat beliau hadir di tengah-tengah kita, para muazziz, para al-mukarramun, Alina Guruta, almarhum Andre Guruta Haji Rafi Sulaiman, Andre Guruta Haji Junaid Sulaiman, Andre Guruta Haji Abdul Rashid, Andre Guruta Haji Rusaid Mattu, Andre Guruta Haji Huzaifah, dan Andre Guruta Haji Abdul Latif Amin, dan Guruta Ustaz Haji Abidin Syahrudin. Mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkat roh
beliau yang sebenarnya tidak wafat di sisi Allah, karena sesungguhnya para wali Allah itu tidak wafat. Yang wafat itu adalah nafs. Makanya di dalam Al-Quran kullu nafsin sa'iqatul maut. Tapi yang tidak wafat itu adalah wa nafakhtu fihi min ruh. Itu yang selalu ada, dan kita di Nahdlatul Ulama sangat meyakini itu. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada beliau. Lahadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Si pengenang matanak gak nak bicara karena kemana nih guru tak. Saya sebenarnya terpilih ketua NU di Sidrap itu musibah. Kenapa saya mengatakan musibah? Karena umur saya sebenarnya belum bisa untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama. Saya lahir tanggal 12 Desember 1983. Umur saya masih 38 tahun. Tapi ditunjuk oleh sahabat-sahabat, makanya itu sangat berat. Saya hadir di sini diminta untuk memberikan tausiah, itu pun sangat berat. Saya ketika melihat foto-foto para Andre Goruta itu, seandainya bukan karena ini amanah, saya batalkan. Saya sebenarnya hanya ingin hadir bersilaturahmi. Di sini semua ada orang-orang hebat, kakanda yang luar biasa. Tapi ini amanah, saya hanya menyampaikan tidak lama, mungkin hanya sekitar 20 menit, 25 menit. Yang pertama, sidongana tantangan tak maku kuat. Ini karena umat sekarang itu mulai resah. Tradisi-tradisi yang ditinggalkan para ulama kita itu mulai terkuras habis. Makanya ye ijamai wanewe angkat tahu dena sepakat. Ada umat Islam, ada satu organisasi di dalam Islam ini tidak mau bermaulid, dan itu hanya satu di seluruh dunia. Itu Salafi Wahabi. Harus ditahu. Dia memang itu namanya maulid. Nangga pelaku maulid adalah pelaku bid'ah, dan itu akan masuk neraka. Makanya dalilnya cuma itu saja. Kullu muhdatsatun nabiyyin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu semua yang dipakai. Tahlilan itu juga kullu muhdatsatun nabiyyin. Talqin itu juga yang dipakai. Khatam Quran kepada orang meninggal ya turun pakai. Mamaulu ya turun pakai. Isra Mi'raj ya turun pakai. Jadi satu dalil untuk semua. Jadi makanya kita di NU ini tantangan. Saya bersyukur di Sidrap belum ada kegiatan seperti ini, menghadirkan semua lembaga dan badan otonom, dan ini pekerjaan saya insya Allah. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama ini bisa bergerak. Dan saya melihat Boni alhamdulillah, Lena Gurunta, mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa bangkit anak-anak muda. Harus digerakkan dari bawah. Sebab Gurunta kita tunggu doanya. Ada situngan masalah yang saya lihat sekarang ini, nasabah mapamulai kita dilepaskan dari ulama kita. Prinsip saya sederhana, maka dia kumema pale ia maulid termasuk perbuatan nalakna ko Allah Ta'ala. Gurutta mangkosok ke Jabir Rahman Abodali almarhum al-Mughafurlah keliling acara maulid. Gurutta bone para ulama kita ini muassis itu semua bermaulid. Kemudian Gurutta Sopeng mamaulu, Gurutta Sengkang mamaulu, Gurutta Saada, Gurutta Madi, Gurutta Sidendreng, kali Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali Sidendreng, Gurutta yang di Pindrang, semua bermaulid. Bikinnya ia maulid adalah perbuatan bid'ah dan dilaknat, maka tidak mungkin ulama kita itu diangkat sebagai waliullah, tidak mungkin. Tapi mamaulu Gurutta macane, tapi dia diberikan karamah oleh Allah, berarti dia diangkat menjadi wali. Prinsipnya sederhana. Maka ia ko na cecay ko Allah Ta'ala na cecay na minta mauli, dia na mungkin menjadi wali.
karena dia melakukan semua itu. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya saya bersyukur sahabat Magai, mudah-mudahan Maulid pada malam hari ini kita didoakan para waliullah dan kita bisa mengangkat kembali marwah perjuangan Gurunta. Mega tradisi Nasalaidat itu semua punya dalil. Saya mencari beberapa dalil kemarin ketika banyak amalia. Mega di amalan nasalahkan. Saya mencari dalil-dalilnya, pesan beberapa kitab. Dan alhamdulillah satu demi satu kami dapatkan. Maka dan memang masyarakat sekarang itu perlu kita jaga. Jamaah tak dijaga ini. Sebab NU itu memang begitu. Megalak jamaah tapi tidak terkontrol karena besarnya. Makanya hikmah maulid yang ingin saya sampaikan tidak banyak, mohon izin. Yang pertama, Iyaru alaihi malabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau sampaikan kepada para sahabat, saya diutus sebelum Adam diciptakan. Ini ada makna yang tersirat. Saya diutus sebelum Adam diciptakan. Jadi Nabi ta nautusuk memang di Allah Ta'ala riolode napa dipancaji Nabi Adam. Jadi samana maka dan Nabi Adam Nabi pamulang. Tapi kenapa Nabi mengatakan saya diutus sebelum Adam diciptakan? Ternyata yaitu Nabi ta ada dua. Yang pertama adalah Nurul Muhammad, yang kedua adalah alimal lahiran Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nurul Muhammad narampi di dalam aku ramal lebih. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur, itulah yang dimaksud dengan Nurul Muhammad. Wa kitabun mubin, dimundri kita Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang napancaji pun Allah Ta'ala pertama adalah Nurul Muhammad. Makanya Nabi sebenarnya pernah berpesan purna pas Nabi ta maka dia pun Allah Ta'ala laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad dengaga sewa-sewa upakan karilebo nanya tanai. Yan itu ampai salawat isi to kana ang kedua. Saya diberitahu oleh guru ta si Muhammad Nur ketika belajar akhlak tasawuf di Biren di Aceh, agak pesan na guru ta. Enak. Iya tu Nabi ta dua salawat. Angka salawat bentuknya fi'il mudhari, angka bentuknya fi'il madhi. Yang fi'il madhi itu bentuk lampau. Ya rona na baca lena anak ta yang dari mahasiswa yang baca Maulidul Barzanji sallallahu ala Muhammad, itu bentuk fi'il madhi. Kenapa bentuk fi'il madhi? Nah sebab dia pernah jaji alimal lahiran Nabi tadi salawaki memang. Waktu na jaji alimal lahiran Nabi tak akan baca. Mari baca kita Allahumma sholli, makanya bentuknya fi'il mudhari. Yaitu ampai maka datang pandrita batasau kue pahakiki ya komeko salawaki nurna nabita, maka buka pertama dengan membaca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah pembaca sallallahu ala Muhammad. Magi ni baca sallallahu ala Muhammad. Magi na to makade kita berdiri pada saat dibaca ya talaklahu sana, karena memang angkai hadir Nabi ta. Nurnya Rasulullah itu hadir. Nasabah itu yang tidak meninggal. Angkai hadir nurna Nabi ta. Semua ulama sufi sepakat. Maka dia kona masalah itawe. Nanya tu nabaca. Angkai Nabi ta hadir. Para waliullah itu menyampaikan. Maka kita percaya karena pandangan beliau itu adalah pandangan yang kosong. Tapi maka ada analoginya pikiran. Saya pernah tanya sama guru ke Halik Hasan. Pikku cara pahami maka ada nurna Nabi ta hadir. Ambil analogi sederhana. Listrik yang kita pakai pada malam hari ini. Ini strong, pusatnya bukan di sini. Ada satu tempat. Kalau di Sidrap itu dibakar pusat listrik. Tapi kenapa bisa menyala di sini? Itu karena disambung alirannya. Yaitu Nabi tak bisa hadir nurnya ketika disambung dengan salawat kepada Nabi. Jadi cara menyambung nurnya Rasulullah adalah bersalawat. Tapi mesti ada pintu yang kita lewati. Pintu itu adalah pembuka salawat Nurul Muhammad. Itulah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ini sebenarnya sederhana, tapi ya kau tahu tolik baca itu insyaallah nurnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ulama kita itu sepakat, maka dia kutu masalawat lori Nabi, makanya kita berdiri. Magi na to makat deh karena memang Rasulullah itu hadir.
Kita bersyukur di Nahdlatul Ulama ini kalau ada salawat pasti berdiri. Tapi ada yang tidak mau berdiri. Maka dia namanya lotato karena menganggap perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Maka kita bersyukur semua tadi berdiri. Bahkan kita membaca salawat Nahdiyah. Ini anak kita luar biasa. Ini insya Allah menjadi benteng-benteng aswada. Iya. Ini penting. Makanya saya ini yayasan berani sekali memasang logo NU. Ini alhamdulillah ini barakah. Tapi saya wasiatkan, jangan pernah tinggalkan ulama ini. Ziarahi makamnya. Setiap malam Jumat kita bisa datang. Kenapa malam Jumat? Rasulullah itu ziarah makam setiap malam Jumat. Yaitu Nabi tanya penalo masyarakat kubur di Jumat. Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah didapati di rumahnya di malam Jumat karena dia ada di makam. Kenapa di Jawa orang-orang ulama-ulama kita di Jawa itu datang ke kuburan makam para wali pada malam Jumat karena memang nurnya dan juga ruhnya dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Dan itu hadis. Makanya berni Jumat atau Allah. Analoginya sederhana. Ya kau angkat tau melo talawi bolana masyara. Neki si runtuk. Mestinya kan ditanya. Asoga tangka ku bolata. Ya kau maka dia angkat aku boleh ku Jumai. Datanglah hari Jumat kalau mau ketemu. Makanya secara makam. Kapan kita datang? Datang pada saat ruhnya dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Kapan? Itu malam Jumat. Makanya Nabi itu siarah ke pekuburan Baki nanti jam 1 jam 2 malam baru ke pekuburan. Nanti menjelang subuh baru pulang. Tapi masalahnya kita yang takut. Iya betul Pak. Datangi makam para wali. Alena Gurutta itu tidak mati. Dia masih hidup di sisi Allah. Dan itu kita bisa. Saya ingat sekali ketika bertemu dengan Gurutta Profesor Dr. Nasruddin Umar. Aku pesan nah, enak. Ia penawat di Manciji tahu Pandrita tahu nareko angka guru atau mati. Kalau masih orang hidup itu masih ustaz. Tapi ya koto mati na guru berarti dia sudah menjadi ulama. Dan ternyata ketika dibuka kitab Hiyalimuddin, di situ ada ditulis Mursyidi, tapi dia tidak sebut namanya. Ketika ditanya Imamul Ghazali, kenapa ada guru yang ditulis tidak ada namanya, padahal engkau sangat memuliakan guru. Aganas Imamul Ghazali, orang ini saya tidak tulis namanya karena untuk menghindari fitnah, karena dia meninggal 100 tahun sebelum saya lahir. Tapi dia mengambil ilmunya itu karena melalui alam kubur. Beliau mendatangi dan berziarah, kemudian mengirimkan suratul Fatihah. Makanya Gus Dur pernah berpesan ketika saya pernah soal ke beliau waktu hidup, Aganasan, kalau mau tembus dengan orang yang ada di kuburan, bacakan suratul Fatihah 1000 kali setiap malam Jumat di atas makamnya, engkau akan tembus. Itu pesan beliau. Tapi berani baca 1000 kali suratul Fatihah sendirian di kubur itu agak berat. Makanya ini ada pagar Nusa di sini ya, ada adik-adik Mansur itu harus. Makanya itu siara makam menguatkan iman. Memang Pak Bu, kalau kita datang sendiri di Sidrap itu ada satu makam wali yang dekat dari rumah. Itu Sayyid Karamah. Orang ini langsung dari Yaman dan menurut sejarah dia berjalan kaki di atas laut selama 1 bulan baru sampai ke Indonesia, tidak pakai perahu. Maginya Sayyid Karamah karena dia bisa menurunkan kelapa. Napa rokok kalukuin apa nalabuan, kemudian dia suruh berdiri kembali. Itu karamahnya para wali. Makanya beliau itu meninggal di Sidrap dan di situ ada makamnya. Makanya cari makam para wali yang ada di Kabupaten Bone, kemudian kasih nama di situ, kemudian kasih logo NU. Supaya supaya kita kenali bahwa inilah ulama kita. Sesungguhnya dia tidak mati di sisi kita. Dari situ kita bisa mengalap berkah. Sitongan na mega tahu kaliru Pak. Nasangin na rekotolo masyarakat kubur. Dia mengatakan kuburiun, padahal dia tidak tahu. Lain yang dikatakan dengan bertawassul, lain tawassul. Saya kalau ke Makassar pasti singgah di makamnya Guru Pak Abdul Rahman Ambodale. Kalau saya lupa biasa saya kembali lagi, putar mobil kembali. Magai saya diajarkan itu Pak oleh Guru Tak. Di Jawa dulu pernah mengatakan, enak ya kumulawi guru atau Pandrita kirimkan Fatihah. Selesai kau kirimkan Fatihah, berdoa di atas makamnya. Agak Pak dongat tak? Ibu, talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka ante talingi topan kita. Itu yang dikatakan tawassul. Yang tidak boleh kau makan lagi. Opo nganu pas salama kah itu tidak boleh.
itu tawassut namanya. Jadi bedakan. Jadi ya kotoloko kiburu nawali itu yang dibilang. Potalenga baraka, berikan aku nikmat, keberkahan sebagaimana yang kau berikan kepada ulama ini. Pada kau kata lete bola baru nama kanjak bola atau lo bola, biasanya kita berdoa. Mudah-mudahan kasih engkau bola aku mangkau kanjak. Nah itu sama, tidak ada beda. Cuma kadang orang keliru. Nah sahabat dia paham. Ini yang banyak. Makanya datangi makam para ulama karena itu sunnah hukumnya. Ziarah kubur. Seandainya Pak doa Pak kena, tidak usah datang ke kuburan. Seandainya doa di rumah itu sudah cukup, karena itu sudah sampai. Tapi kenapa Nabi diminta setiap malam Jumat datang ke makam? Artinya tidak cukup dengan doa di rumah, tapi mesti kita berziarah ke situ. Karena di situ ada ruh yang bisa kita sambung dengan ruh kita. Nah, ini penting. Makanya kalau NU itu tradisinya ziarah makam. Ya kau ke makam kuburium kasih pemahaman. Itu yang penting. Kemudian Yaro alim al-bina Nabi Muhammad SAW, maka dah kau nak nurnya ada nurul Muhammad, angka aliman lahiran Nabi. Kenapa? Kita salawat kepada nurul Muhammad. Nah sebab ia tu Nabi sampayang kali nama tu. Saya pernah dalami sedikit ini dengan guru tak. Dia sewaktu tanah. Agak kaitan nak salat dengan nurul Muhammad. Agak kaitan nak alewe si nurul Muhammad. Agak kaitan nak watak kalewe lanro alewe dengan nurul Muhammad. Beliau ulama kita itu jelaskan sederhana. Kiamat sanusi dahlan aga nasab enak yaitu sampajangnya nabita alipu tattong haroko min suju dal tudang maka di okina Ahmad ulue mim aroy hapi ulue mim ajewe dal maka di okina Muhammad ina tu nakada nurul Muhammad sampajang Muhammad mas sampajang. Itu sebenarnya falsafah sederhana tapi itu luas sekali maknanya. Wataknya kita terbuat dari apa? Tanah, air, api dengan udara. Api tatung, angin rokok, wet tudang, tanah sujud. Tulisannya juga adalah Ahmad. Ini tu nak ada watak kalele puluh kumatiro. Maka digagas sewa-sewa napakan caji pengalat Allah dilebok netane kecuali dari situ. Kemudian yang kecil de penjelasan negorota ini yang saya kemarin sempat cari di dalam kitab tidak temukan. Maka sebenarnya tangan kita ini sudah lafaz Allah. Alifu lam pertama lam madu huruf OH. Makidokin Allah. Di sini ada angka Arab 18 dan 81. 18 tambah 81 itu 99. Itulah asma Allah. Kemudian tangan ini menjadi lafzul jalalah Allah. Makanya ini yang akan menjadi saksi kelak. Jadi dia itu tuh silap pesan. Dia tuh sampai orang tua kita dulu itu luar biasa. Ada kau dapat atau apa? Ada mengatakan bid'ah ini jadi masalah. Batang pisang. Dia gagak ayat nasibah hadisanya. Masurong itu petato bataloga batang pisang. Iya. Kalau ada katakan saparang ayat nasibah hadisah nang kagak mateng. Tadi itu gagak. Iya. Kemarin saya sempat berdebat Pak. Agak perdebatannya masalah ini mau di itu di grup ada di Sidrap itu namanya grup tim dakwah 99 dai ada di situ dan di situ sering berdebat karena di situ banyak paham-paham yang sudah merasuki penceramah kita. Makanya ia rotomata tariolo madodo sikolana tapi matandre pahan iyo pona mondrie matandre sikolana madodo pahan aga bedana ia kota matandre pahan na madodo sikolana biar sininna na jamai angka mana maknana sehingga dia memberi bahwa di sini ada ibrah, di sini ada isyarat, di sini ada hikmah. Tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana sininna na jamai teh salamana. Iya, yang itu namanya kama pasal cede-cede salih, cede-cede salih, cede-cede bidah. Orang tua dulu itu saking beradabnya dia tidak pernah mengatakan bidah. Agak penasar, maka dia pemali. Magi nak kena pemali, mewakili haram, mewakili makruh, mewakili mendaratkan mudarat. Jadi aku makadai bid'ah, capakna neraka. Meloi makada hara ditulis sakit dalelena, sehingga dia hanya mengatakan pemali, denawating. Orang tidak tersinggung, tapi di situ dalam maknanya. Ya, akan asal pemali sandre oko do pintu. Pemali igatu sesai seliwa bola, mabeni. Pemali matok bakte ko dia nasusining kami si bawah Jumat. Pemali yang dulu ke wajib pakai. Kenapa? Coba kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Ibadin bab terakhir. Di situ ada dijelaskan 8 perbuatan yang menolak rezeki dan itu hadis Nabi.
Angka arwah aga-aga yang kumujamin atau nak dalam 40 sona. Ada yang pertama bersandar di daun pintu. Itu hadis. Jadi makanya itu bakat tadi oleh pemali. Nasab ada di sana hadisan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Ya, HP yang dulu kamu ke baju je, kacamata yang dulu kan. Kemudian kadang-kala kalau ke cangkiri, penuau daster ikatan apa yang dulu kan. Itu pantangan. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Tomotot tadi Allah makarami pemali. Kemudian menggantung pakaian di luar rumah itu dalam kitab Piyana. Siapa yang menggantung pakaiannya di luar rumah dan bermalam, maka jangan menggunakan pakaian itu kecuali dia cuci kembali. Karena jin pembawa penyakit sudah tinggal di dalam. Kan begitu. Jadi situ mana angka mana dasarnya Pak Bu? Dulu saya pernah menyalahkan ketika ada cermin disimpan di bawah ayunan. Angka cermin okuyawan atau jangan anak. Kenapa? Karena saya tidak temukan dalilnya. Tapi ternyata dalam kitab Kansun Najwa Surur yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qudsi, di situ dia tulis bahwa cermin yang ada di bawah ayunan itu menolak jin Ummi Sibyan supaya dia tidak mengganggu anak yang ada di dalam ayunan. Ummi Sibyan itu bisa membunuh janin dalam kandungan, tapi dia berada di dalam cicak. Makanya kalau ada cicak lurus dengan itu, maka di situ ada Ummi Sibyan. Maka simpan cermin di bawahnya supaya dia keluar. Itu ilmunya orang tua dulu, ilmu jin, tapi itu sederhana. Sekarang dikatakan bid'ah karena dia tidak tahu. Iya. Makanya Tuan Rita Riolo luar biasa ilmunya Pak. Tidak boleh memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu dirinci ulama. Siapa yang memotong kuku hari Selasa, maka pasti dia kena penyakit kulit. Pak Anu di situ dari sumbernya. Siapa yang memotong kuku pada hari Rabu, maka pasti kena penyakit menular. Termasuk binti-binti yang ada di kulit itu dari situ. Siapa yang memotong kuku pada hari Sabtu, maka dia akan kena musibah sebelum memotong kuku kembali. Siapa yang memotong kuku hari Minggu, maka 40 hari rezekinya tertolak. Makanya dibolehkan itu hari Senin, Kamis dengan Jumat. Paling abdolnya Kamis sore atau Jumat. Tapi kepasan nagurutta. Siapa? Salah satu ulama kita yang sering kita kirimkan pada salah satu wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Aganasam. Sebelum memotong kuku usahakan berwudu. Ajende lalu ke sebelum matopa. Maka siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, maka kuku yang lepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir, dan itu akan menjadi saksi. Kadang-kali di purati di matopa, apa cemeh. Nah itu begitu kan. Makanya hari Jumat mandi dulu, berwudu sempurna, kemudian potong kuku. Memotong kuku menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, awali dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, baru kembali ke kelingking, baru ambil di jari, supaya engkau tidak kena penyakit kulit, termasuk yang belang-belang itu. Itu ilmunya para ulama. Saya cari di kitab hadis, ternyata hadis ini dhaif, tapi penjelasannya Syekh Abdul Qadir Jailani agak nasab. Saya menganggap hadis ini bukan hadis dhaif karena saya sudah bermimpi ketemu Rasulullah dan menanyakan langsung kepada Nabi. Itu ulama dulu tidak berani mengatakan hadis lemah kecuali dia mimpi ketemu Nabi. Makanya Hujjatul Islam Imamul Ghazali waktu taneu pesantrennya banyak sekali hadis-hadis yang saya tidak temukan di kitab lain yang ada di dalam kitab Hiyaluddin. Agnes Imamul Ghazali tidak saya tulis satupun hadis di dalam kitab itu kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Kurang lebih 400 hadis yang ada di dalamnya, berarti kurang lebih 400 kali Hujjatul Islam Imamul Ghazali mimpi ketemu Nabi baru selesai ini kitab. Itu berkah nama. Makanya ulama dulu itu luar biasa. Dan itu ulama kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya bersyukur anak-anak kita ini yang harus dijaga. Tapi sekarang mulai dikaburkan. Nah, mulai kabur. Kenapa? Karena itu sanad tidak boleh lepas. Guru tak yang ada di Bone ini itu bersanad ilmunya. Guru tak yang ada di Sengkang itu bersanad ilmunya. Makanya barakahnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini juga penting saya wasiatkan. Situnganna iyaro ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau mengikuti sunnahnya. Saya kemarin sempat dapat kitabnya Kiai Haji Pasuruan. Agak nasa. Ini salah satu yang sering kita lakukan. Berpuasa hari Senin dan Kamis. Magi cuma puasa Senin karena mengatakan itu puasa sunnah. Padahal Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin?" Ada jawaban Nabi ta, "Karena hari Senin saya lahir." Yang kedua, karena ayat pertama turun itu hari Senin. Persoalannya, as-shalatu jadi.
Ini. Makanya itu jadi masalah. Nabi kan ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya puasa sunnah di situ adalah puasa sunnah hari kelahiran. Makanya ulama hadis membagi dua. Nigi tahu mah puasa sosini, maka orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi, maka dia dapat pahala sunnah. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Ki Hamid Pasuruan mengatakan, siapa yang berpuasa pada hari kelahiran, digagala sawat disolani wa takalil. Itu berkah. Cuma masalahnya kita tidak tahu hari kelahiran. Biasa ibu guru yang kasih tanggal 3 bulan 3. Nah, itu. Ya nangka tanggal lahir tanggal 7 bulan 7, kemungkinan besar itu adalah tanggal yang dibuat-buat. Saya saja dibuat-buat tanggal lahir saya, Bang. Karena tertulis 12 Desember. Ketika belajar tasawuf sama guru Tasenur, langsung dikasih tahu, kau lahir hari Rabu. Saya mengatakan enggak, saya lahir hari Senin. Karena hari Senin di situ 12 Desember. Saya mengatakan tidak, itu salah. Kau lahir hari Rabu. Barakah na guru Tayro nulai misan ya sojajingan na tahu. Itu kelihatannya beliau. Dan beliau itu kalau melihat orang langsung dia bisa tahu, kau 3 kali menikah baru mati. Kehebatan beliau. Makanya dia kasih tahu saya, ada satu rahasia itu sebenarnya dari ulama. Nanti kalau ijab kabul, kau ulang 2 kali. Sengaja jangan kasih lancar yang pertama, supaya diulang 2 kali. Jadi itu nang istilahnya dia. Termasuk di boleh mengatakan mapak kawaru. Kenapa? Supaya cica menikahi namanya. Itu kunci. Jadi kulisan yang maka dia kata lu nolah nikah na suruh mulang yang kata lu akad nikahnya. Jadi maka dia cica menikahi namanya. Itu ada ilmu itu. Dan itu diketahui ulama kita dari dulu. Saya pernah minta itu tapi dia tidak mau kasih. Kerajaan anak Mesir. Itu ada. Makanya ulama ini saya belajar sama dia itu 1 tahun 8 bulan. Tapi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Sayang beliau pendek umurnya. Di umur 80 tahun beliau wafat. Itu di Biren. Ukunaro lolong apa disa ngapa. Dia gak tahu pandai tahu runtuk mati gak pada tikanya. Sampai sandalnya itu tidak pernah masuk di pekarangan masjid. Dia nang kenapa tahu ke pekarangan masjid sandalan. Dia simpan di luar pagar itu. Dia sotane makaraka. Ma dia tapaki sandalan tetamu ke pekarangan masjid. Jawabannya sederhana. Iya rona tanana pekarangan masjid tanana sumbang atau timbunan. Ya kumandak ke kepala na sandal aku dulu pertanggungjawabkan untuk lo na pengalataan. Itu beratnya beliau. Hati-hatinya. Jadi mandari pak pangatak nama sigi bawa bola. Iya, itu beliau. Dan beliau itu ajarkan enak, usahakan kalau singgah di warung bayar dulu baru makan. Aja lalu mutar biasa mandre jolo napa muwaja. Karena itu tuh gak ada bedana lo kumale gagana teh pura timon rena pemilu. Sama dengan ketika singgah di warung makan dulu baru bayar. Bayar dulu baru kau makan supaya itu menjadi berkah. Sebab itu Andre nak dulu tangguh. Angka haram, angka subhat, angka halal kama barakah. Yaitu anu halal lain ada kuna paline itu sudah halal, tapi kudina persilakan itu dina barakah. Aja mondok. Itu ulama itu udah ada. Jadi mereka memang Pak mereka. Pak ya ko tolong butingin na padi-pami teh wal palay din na persilakan ni ada. Ya, saya ketemu guru itu memang berat. Saya lihat betul-betul ibadah beliau luar biasa. Makanya jam 10 malam sudah bangun sholat malam. Itu nanti selesai kalau sudah sholawatan tahrim di masjid subuh. Jadi itu dia lakukan selama itu. Tapi banyak berkah yang dikasihkan oleh Allah. Yaitu apa yang Pak boleh lihat memang tuh. Sampai dia mengajarkan sikir itu. Kalau dia mulai nak sikir, dia sikir mau pakai. Ya ku maka dia tahu membaca Allah. Ya ku maka dia membaca Muhammad. Ya ku tudak ku masukin apa sak membaca Allah. Ya ku mugatangin apa sak membaca Muhammad. Maka engkau sudah tidak terlepas dari Rasulullah dengan Allah. Jadi itu saja yang diajarkan beliau. Itu simpel, paling gampang nasanya rona. Ya benar umpan nung. Pemiku malomo atau itu kamu, tapi itu berat. Iya. Saya Pak, makanya saya bilang berat mengikuti guru itu. Nah selama iya ku Pak disangang. Ya biasa, tapi angka ya sempat disengah barangkali memang dari zikir guru-guru kita yang ada di depan itu luar biasa. Semoga doa-doa beliau kita selalu mengharapkan. Karena magai sabai dia anak mondre Pak Makor ini Jepang. Kadang makanan itu tidak diperhatikan.
Maka dia gurut ya natama ko tak kalimu tuh tak dibarakat. Makanya hati-hati. Sampai-sampai saya pernah dikasih tahu itu. Ia tuh pacingannya apa? Angka yasa pacingan watakale. Maka dia an-nadhafatu minal iman. Pacingan lahir. Angka pacingan hakiki at-tuhuru satrul iman. Makanya maka dia gurut ya ko pure mau pakai mak beli jende mau jum pakai mas sampahnya. Itu sudah kotor. Pesan gurut. Jadi kalau lahiran anak menyentuh kemaluan itu sudah batal wudu. Tapi kalau dalam tasawuf itu tidak. Dia nak pura nak pakai mak beli pura mau pakai macam aja nak pakai mas sampahnya. Karena itu at-tuhuru hakikat. Jadi memang berat. Makanya mudah-mudahan kita bisa paling tidak kode dulu macuri tongang ada yang bisa kita istiqomahkan. Kemudian yaitu Nabi tapabu agar namelo ya curi meki macuri wi tata cara makannya Nabi, tata cara duduknya Nabi, tata cara berpakaiannya Nabi bisa. Tapi angka gaga pak denu le macuri ko Nabi ta agarna etana pak kasibirna karena memang ada khususianya. Makanya maka diurut Profesor Dr. Quraisy mengikuti Nabi itu ada 5 tingkatan. Yang pertama kedudukannya sebagai pribadi. Yang kedua kedudukannya sebagai rasul. Itu Nabi tak dia nama tidur. Matan Nabi tak tutup. Tidak tidur. Jadi kalau itu Nabi tak nak tutup matan anas surah nama aja nak pemoto masuk pajang penuh. Jadi kong kami macuri pak nak pasang pajang penuh dan Nabi tak sirakan itu anak besok asana lampa. Sirakan ini. Ya kuidi aja mana yang rupake kuda lahu nak tena yang penting 2 rakaat. Ya kalau mau patul 2 pakai saja 2 rakaat. Tapi angka si di sempajang nah suruh Nabi teh jangan tinggalkan agak sempajang sunnah witri. Jangan tinggalkan walaupun hanya 1 rakaat. Makanya saya selalu begitu. Selesai sholat sunat isya langsung berwitir. Maka angka pasan na guru tak halik hasan. Ya nang katau ma witri na pematindro ya kongkan dipin na pasti isyarat. Karena jin tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi salah satu cara ulama itu mengetahui mimpinya punya makna ketika dia berwitir sebelum tidur. Nah sabab ia tahu mawitir nak pematinro dia nak tamai jin ketulu-tulu. Itu tidak akan masuk jin di dalamnya. Makanya kalau ada mimpi pasti itu isyarat. Kecuali tidur sesudah sholat subuh itu jadi masalah. Nah, itu. Makanya kita bersyukur di sini ada anak-anak kita. Sitongan itu konana pesantren meyaki gua magampang. Saya dapat dalam satu kitab ini sebenarnya ilmu yang jarang orang pakai. Kalau mau membuat ulama, komeki jajian tau pandrita, meloki jajian yang ustaz, buat dia sesudah sholat duhur. Gitu. Pura loro taki boy, manci tau pandrita. Adisa lagi cerita. Iya kupure isa, ay marigi. Kupure isa taki boy kasurlo pesantrennya madari yo lihat tu bola tanpa antaraan. Iya. Disuruh makapala dia mulai makapala tapi ya ko pure loro karena pernah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke kamar ke orang tuamu di siang hari maka ketuklah. Kenapa siang dia sebut bukan malam? Karena di situ ada makna yang tersirat. Ya komeki makanjak pahang agamana dia pak guru meniagama na makanjak pahang agamana lakukan sebelum atau sesudah sholat subuh. Itu diatur ulama. Makanya ilmunya guru itu termasuk guru takalibelawana itu diajarkan itu. Saya bahkan pernah dengarkan ceramahnya itu ada ilmu hikmahnya. Maka itu guru tadi gitu sampai tahu pandita tadi lo namo paboto namo aga dia selalu terima. Kenapa? Karena dia sudah melihat dari perawakannya. Iya ada ilmunya pak. Maka dia nang katau merani salah-salah minggat kala-kalasina. Ya. Dia nang katau buku ingat na ay makalasi. Ya, itu ulama kita. Dia sudah tahu itu. Nang katau maraja uluna mabula matana macicit tuh. Ya, itu semua dia nukan. Nang katau malampi ang putuna kacandringan. Ya. Makanya di pesantren itu ulama sudah tahu anak-anak makalasina lagi. Ya, karena dia ajarkan itu, dia dalam kitabnya ada. Kalau kita bahasa modernkan itu adalah fikih anatomi dan memang ada pak, ada kitabnya itu 3 jilid. Kami tahu kitab. Dan semua ulama itu pelajari ulama-ulama dulu. Cuma sekarang yang dipelajari ensiklopedia bid'ah. Sehingga itu 5 pesalah karena dia tidak baca kitab hikmah. Yaitu sampai kajian agama tak kandungnya terakhir. Ada 3. Ada kajian Islam. Ya kok kajian Islam itu kajian hukum. Ulamanya disebut dengan fuqaha. Kajiannya adalah kulit-kulit agama. Istilahnya cabang-cabang agama. Tapi naik 1 tingkat ada namanya kajian Islam, kajian iman. Ya kok kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbali. Pasti berbeda pendapat tahu Quran. Tidak mungkin karena Allah mengatakan walizalika halakahum.
Maka memang aku dipancaji. Cuma sekarang banyak orang ceramah menggabungkan kajian Islam masukkan kajian iman, kemudian kajian tasawuf dikasih turun ke kajian Islam, sehingga maka rancu. Nah sabari aku dia pada pendapat langsung meninggalkan. Mereka kan aku kuat. Ya katanya ustaznya tidak jingkrang, jenggotnya tidak panjang, langsung dia tinggalkan. Dia mengatakan tidak sunnah. Ini kan jadi masalah. Karena kajian fikih dibawa ke kajian tauhid. Makanya kan di situ mau tanya. Makanya saya kemarin mengatakan begini. Bagaimana hukumnya menerima sedekahnya pemain judi? Maka kong kapaboto masumbang. Iya, uang korupsi dimasukkan ke yayasan. Ya. Pas sabu-sabu masumbang ko. Masangin, tetap. Atau paboto masumbang ko masigi. Patalipu-talipu pasobis masumbang di mo gaya. Kalau kita buka kitab Masailul Arba, Ampati dalam fikih Islam Wadillah itu karenanya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhaib itu tidak boleh. Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hanbal itu sepakat. Ya kumana sediharang aja mutarima. Apa kapa mutarima kapako nak lupa. Ya. Pertama si kongkolok kanuhara, yang kedua tidak menolak keharaman, yang ketiga mencari peon rama pacinge, yang keempat dia nak barak ke ibadah atau gara-gara. Makanya jangan terima. Tapi kalau kita buka si Yusuf Qaradawi dalam fikih Islam kontemporer agak nasab. Ya kong kapaboto masumba na demo ali madosa ko. Ya, demikiannya. Ada alasannya, itu makasih di syariah. Ya kode mo ali sumbangan na paboto, na pakai boto, na pakai minum, pede dosa negara-negara itu. Ya. Itu Cocok. masuk akal juga. Cocok. Masih ini mulai na pakai boto, na pede masalah. Makanya nih kan asabari nama dosa, ini penite Pak Ditawi. Maka terima dia. Ale sumbangan nah, tapi jangan digabung. Akibat di kota baru itu disumbangan apa botol. Simpan di situ, jangan dicampur. Nanti kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai, karena dia bukan masuk dalam tempat ibadah, hanya dia perangkat. Tapi ada pendapat yang di IAO itu ikatan ulama sedunia, apa namanya, se-Asia, kurang lebih 400 ulama hukum di situ berkecimpung. Dalam saya buka pendapatnya Imam Al-Jasuli. Kalau dipakai masih dipertanyakan, kalau ditaruh masih ditanya. Untuk lebih anak bikin kota amal. Makanya di Jawa itu kota amal kemudian barcode di atas. Di scan saja baru sudah bisa menyumbang. Jadi pakai itu, jangan terima sumbangan langsung. Ukupir kota amal ta'ala dan sulap buka masukkan ke saldo. Pakai di mana saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mana sumbernya. Ya kuna tanaiki matu malaikat maka dari adi maka dari bisa ngukum yang bilalawal. Itu lebih aman. Makanya di Jawa itu pakai itu. Hanya banyak masalah memang Pak. Dalam kaidah-kaidah hukum itu hukum fikih, kajian fikih sederhana sekali tapi kadang pusing. Iya, saya sering sampaikan bahwa saya ke Pindrang itu saya mengatakan orang ini memang pintar. Nah sebab angka manu nalapoto, pas nalapoto orang manu saya singgah di situ karena membiarkan mobil terek lewat. Pas nalapoto orang manu lari punana, langsung dia sembeli. Setelah dia sembeli dia lihat saya begini. Baru dia angkat itu ayam. Pak Ustaz, wadi muyandre. Padahal manu nalapoto. Rampa-rampa di makoi, nalamu pinagiri. Saya itu diam sejenak. Langsung saya tanya, jolo-jolo, manu tamu kah? Iya, ajak kamu manu nambali bola na nagiri napa ini napan rasa. Saya tanya, manu tamu kah nasi, manu ku Pak Ustaz. Maka daka iya tala nih kamu palabay. Kenapa saya mengatakan ambil nasabak makin, saya berat. Dito na baju aju. Lari no kasih gere. Pura nagiri tuh ini tete mana nabi deh. Saya mengatakan tidak sampai hati mengatakan haram. Kalau Syafi'i itu haram. Mazhab Syafi'i sudah haram. Agar saya mantap sabi. Kalau kau sembeli kau hanya maka nasi mumpai mugere. Sabotase itu. Nah sebab namo dia mugere mati itu. Nah begitu prinsipnya mantap sabi. Ya nangka agak-agak bergerak menuju proses kematiannya maka disembeli pun tetap bangkai. Karena hukumnya dia menuju ke kematian. Kalau kau sembeli itu kan kau mengakali, maka dia tidak berhak berlaku hukum sembelihan di situ. Yang berlaku adalah hukum bangkai. Imam Tasyafi, tapi Imam Malik kan alasannya beda. Maka Imam Malik selama bergerak berarti dia masih hidup. Kalau dia disembelih ada darah menetes di bekas sembelihan berarti ada pengaruh sembelihan, itu halal. Makanya maka dakaan kamu palaba italan. Imam Malik yang membolehkan. Tapi hukum ini kalau dipakai sehari-hari kan berat. Tidak akan terpakai. Imam Tasyafi atau Imam Malik. Ya kok Imam Tasyafi pakai, yang penting sudah disembelih persoalan belakangan. Makanya kalau kita melihat yang potong aku pasal. Nagere itu na pertama ko darongi.
Si tanra ayam potong ukur karena sudah disembelih misalnya satu lusin, kalau Imam Tasyafi itu halal. Tapi kalau Imam Malik, kapas si tanra ina mati maka itu bangkai. Karena yang dihitung yang terakhir. Itu persoalan Pak. Tapi lagi-lagi banyak orang tidak tahu. Apalagi Pak kira yang potongnya kan lagi 30 bisa guna lo kompani dan orang ulun makutan nanti saya kena 30 sapu itu. Ini yang banyak. Makanya tugasnya guru tak ketua majelis ulama ini yang agak berat ini. Iya, kan begitu. Ya kebanyakan tuh makanya dia susah perhatikan itu. Orang sebenarnya yang foto begitu. Nelepi pami pani na narak ko ulun na. Na panala pisau na makutan nanti saya kita 25 sapu ya. Itu dapi na 20 sapu. Jadi dia tidak pas malah. Makanya ini jadi masalah. Makanya adik-adik kita ini yang di pondok pesantren harus diajarin tuh. Nah sebab magi ya kuya babu kalau kita yang foto kita yang sembelih. Wanita boleh memotong, menyembelih. Guru takali si Dendreng itu mengatakan wanita boleh menyembelih. Soalnya pikirnya memang dibolehkan. Makanya guru tak yang pengeluh film rupa mak bawi mati. Kemudian ada kajian iman. Kajian iman ini adalah kajian tauhid. Makanya ilmunya disebut teologi. Mazhabnya ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunniyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut dengan murabbi. Naik satu tingkat ada kajian ihsan. Inilah ulama ini disebut dengan mursyid. Kajiannya adalah tasawuf. Makanya Islam itu sempurna ketika ini semua masuk. Tapi sekarang banyak orang menghilangkan tasawuf. Dia hanya kajian fikih kemudian stop di situ. Makanya tugasnya NU Boni ini membangkitkan kembali. Nah, Datul Ulama adik-adik ini bangkitkan kembali. Kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian tauhid. Jangan sampai yang teriak-teriak itu kajian tauhid padahal dia bukan kajian tauhid. Hanya selisihi kajian tauhid yang ada. Saya kira ia nau pengulangan ini memagi-magi nampak barakai Allah Ta'ala. Satu hal yang saya ingin kasih. Kudera gatu le malah cara maku mampamula-pamula na tu capana. Ya tu na cik dia. Nah, mandari itu kuit kurang itu, maka dah, maka pacaran mana sama kanja, agak nasa desa. Itu paling baik. Makanya ini simbol. Magi na batalo kaya lah nasa badegaga lo kamajiko. Panggil ambil itu. Lempu. Makanya makai dogi tato bata ko nasa lempu membersihkan lina sa bagat tengah kawali ko nasa badatung. Musanri di Indo ambo tama pasiliang alai sifat nawai na alai mariawai manamiga kigunan lo pada dari pancaji. Itu mana? Yaitu bakal lokai kuilali pada pada lala si bayi saliwa. Mana apa pada pada bicara mu pagkau kamu atau kamu minasam. Aja nalian mo pola bupogau. Kemudian magi naau ya todoka. Karena bambu itu kayak semasa lompau. Kalau anaknya isaliwa ngirabu berarti degaga angin malah dagang ketanggung pulang. Tapi ya kuilala ngirabu berarti melo angka kami mau usuk. Kenapa? Itu untuk anak-anak kita. Ketika engkau melihat keadaan aman maka keluarkan dia. Biarkan dia karya di luar, tapi kalau tidak aman, panggil dia masuk. Engkau yang mendidiknya dengan baik. Kemudian magi na talo igatu mantannya bandike. Nasaba itu talo idega makanja libuna. Itu tahu idega ga suku babu. Makanya itu simbol manusia. Tapi ingat, itu talo itali. Engkau linang kesalahan engkau launa. Itu tahu engkau bicara engkau pagkaukan angka tekad. Itu ga pada. Engkau tu talo makanja ulina tapi maja isana. Katu tu talo masolang ulina tapi makaja isana. Angkat tu tahu Pak yang ditanya dia kamu dilihat, tapi aku mak bicara sungguh lembut hatinya. Tapi angkat tu tahu Pak rapat sumpuk nama lo tidak ada, tapi magalak mak pelete pala. Itulah simbol talo makanja tapi sigaro lo mesti masalahkan makanya talo ampur. Ya kau nggak tahu makanja pakaiannya, tapi magalak mak pasalah magalak mak pahara. Sigala si salah tahu ampur gitu. Ya. Kemudian tu lo Pak kita pangi pasti menit macam kecuali pure makku. Ya ko pure makbo din na member katungan na napasan aja mulai beritanya si wali ko digabo pertama warung pas saja untuk mulai kampung aja jangan apa ngalata magi na soko ibawa na sabak siyama itu soko isyama itu uhuah angka mo tu soko tak pernah soko kat do angka tu tahu dia masih ditau kat yang begitu itulah maknanya sebenarnya iya ku ya rotal makan tomatok tariolo nali akal barat tapau sana bahkan dalam hakikat itu Pak banyak tapau saya punya pesannya guru itu ya kung ka anak mo hakikai na din na sin raja bembe na makalasi mati itu kemaraja iya ya na din na sin raja bembe na makanya Nabi mengatakan kalau dia tidak sama besar masukkan satu saja satu disembelih hanya untuk sedekah satu masukkan akikah maka karena anakmu tidak mampu berlaku adil ketika dia besar ya ko makun rai na cidi bembe tagengang ite jirolona ya ko dia na sin raja jirolona aja umpaki mahakika untuk perempuan maka macicil matu anakmu kemaraja ya nanti kau mak bagi waris itu pemesi dia marali pertamelo 2 tawana aja mau polo buku na bembe maligo aja mau repak ibu kuna maligo kenapa supaya anak dia na polo buku na nari sulori pamasena pengalatan
Itu ada semua hikmah di dalamnya. Makanya tomat-tomat dulu ilmunya itu luar biasa Pak. Tapi sekarang itu mulai hilang. Maka karena kita tidak memelihara itu. Saya kira ya no pangulongan namu yang nirotala gurung insyaallah kana hikmah mau ditadolong. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.